Falak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi yang harus kita pahami bersama, karena hal ini berkaitan dengan dasar dan istilah daripada ilmu falak itu sendiri. Ilmu falak itu apa dan definisinya apa? Oke. Ilmu falak berasal, kalau dari sisi etimologisnya, dari sisi kata bahasa, tersusun daripada dua suku kata. Yang pertama ilmu, yang kedua falak. Kalau ilmu kita pahami secara bahasa adalah pengetahuan. Kemudian kalau falak secara bahasa maknanya yang pertama adalah orbit, yang kedua adalah lintasan benda langit. Hal ini bisa kita jumpai misalkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Yasin, wa kullun fi falaki yasbahun. Itu berkaitan dengan orbit. Kemudian cara penulisan pun harus kita pahami bahwasanya cara penulisannya di sini adalah menggunakan ka, ya, falak, bukan menggunakan qaf, falak. Nah, kalau menggunakan qaf itu surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu berbeda maknanya dengan Al-Falaq. Tapi yang dimaksud di sini adalah falak, yang bermakna secara bahasa adalah orbit atau lintasan benda langit. Kemudian kalau secara istilah, ilmu falak ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit dengan tujuan untuk diketahui posisinya sebagai tanda waktu di bumi. Dengan ilmu ini, maka kita akan mengetahui posisi bulan untuk awal bulan Ramadan. Dengan ilmu ini, kita akan mengetahui posisi bulan sebagai tanda masuknya tanggal baru pada bulan Hijriah. Kemudian dengan ilmu ini pun kita akan mengetahui posisi matahari untuk tanda masuknya awal waktu sholat. Awal waktu sholat zuhur, awal waktu sholat asar, awal waktu sholat yang lainnya, termasuk awal waktu sholat sunnah. Seperti apa? Seperti awal waktu sholat duha. Itu bisa kita bisa kita tentukan posisi matahari untuk awal waktu sholat duha. Sekira 4 derajat 30 menit, kemudian dihitung sudut waktunya, kemudian dimasukkan elemen-elemen yang lainnya, ya, seperti nilai deklinasinya masuk, nilai perata waktu masuk, nilai waktu daerah masuk, sehingga membentuk sebuah waktu untuk awal waktu duha. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, disinilah yang menjadi salah satu tujuan, ya, daripada ilmu falak. Secara istilah tadi disampaikan bahwasanya ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit dengan tujuan untuk diketahui posisinya sebagai tanda waktu di bumi. Kalau dikaitkan dengan agama kita, yaitu secara spesialis berkaitan dengan waktu-waktu di bumi yang berkaitan dengan ibadah kalau secara spesialis. Kenapa demikian? Karena ilmu falak itu, atau dengan ilmu falak kita akan mengetahui posisi matahari untuk awal zuhur. Tujuannya adalah apa? Ibadah. Kita akan mengetahui kapan matahari melintasi garis Ka'bah, garis kiblat untuk suatu tempat. Tujuannya adalah ibadah. Kapan matahari pas berkulminasi di atas Ka'bah, tujuannya adalah untuk ibadah. Dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Dengan yang lain yang mana maksudnya? Nah, kan ada yang namanya ilmu astronomi. Kalau ilmu astronomi kita ketahui sama pembahasannya.
namun dia lebih global. Ada Bima Sakti atau galaksi ya. Kemudian ada gugusan bintang yang sama-sama dipelajari. Tapi dalam ilmu falak pada saat kekinian tidak saja yang dipelajari adalah lintasan benda-benda langit yang secara khusus berkaitan dengan masalah-masalah ibadah seperti matahari, bulan, kemudian bumi. Itu saja tidak. Karena pada saat ini ilmuwan atau cendekiawan muslim diantaranya yang ada di Indonesia pun sudah menggeluti walaupun secara background awal mulanya adalah untuk ilmu falak, tetapi berkembang sehingga berkembanglah ilmu tentang astrofisika, astrofotografi yang senantiasa melakukan pemotretan terhadap benda-benda langit, terhadap gugusan bintang dan lain sebagainya. Itu perkembangannya. Apa dasarnya yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran berkaitan dengan ilmu falak ini? Setidaknya bisa kita lihat dalam surah Yunus ayat 5, Allah berfirman, "Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'a." Ini mohon maaf, typo ini. Ini settingannya belum dibenerin. Al-Qur'annya ya, tolong dilihat Al-Qur'annya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Ini karena settingan tidak bagus sehingga tanwinnya berubah. Tolong dilihat yang benar ya. Ini dalam surat Yunus. Esensinya apa? Esensinya bahwasanya Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, kemudian dari keduanya itu ditetapkan manzilah garis edarnya sehingga tidak pernah bertabrakan antara satu dengan yang lain. Untuk apa? Kegunaannya adalah lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan ini sudah Allah tetapkan. Artinya, ketika kita menggunakan bulan sebagai penentu waktu, matahari sebagai penentu waktu, itu artinya kita mengamalkan sunnatullah. Allah telah menjelaskan matahari dan bulan untuk perhitungan tahun, untuk perhitungan tanggal, kemudian kita gunakan, maka kita mengikuti yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan. Nah, begitu ya. Itu landasannya. Kemudian yang berikutnya di antaranya surat Yasin ayat 37 sampai dengan ayat 40. Allah menyampaikan di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini juga mohon maaf ini ayat Al-Qur'annya tipe, tolong diperbaiki. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muzlimun wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Al-ayat. Di antara kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta
itu adalah mengganti malam dengan siang dan mengganti siang dengan malam. Kalau kita pahami ayat-ayat Allah itu secara global terdiri daripada dua. Yang pertama adalah ayat qauliyah, yang kedua adalah ayat kauniyah. Kalau ayat qauliyah berasal dari qala yaqulu qaulan, artinya firman Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu adalah ayat qauliyah. Kemudian yang kedua ayat kauniyah. Asal katanya kana yakunu kaunan, yang artinya ada, itu artinya ayat-ayat Allah yang tersurat di dalam atau di alam semesta. Mulai dari tumbuhan sampai dengan hewan yang bisa bergerak. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tumbuhan, menghidupkan padi, dari mulai padi kembali ke padi lagi. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar itu yang kita lihat, matahari, bagaimana dia seimbang dari hari ke hari, dia seimbang. Itu tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Karena itu ini bagian daripada akidah. Ya, ilmu falak itu termasuk bagian daripada akidah, bagaimana kita meyakini, ya, mengimani alam semesta yang besar, yang maha karya, kemudian kita pelajari dan ternyata betul, maka keyakinan kita akan semakin yakin. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, orang yang mana dia mengetahui Al-Quran, mengetahui ilmu Al-Quran, mengetahui ilmu agama, kemudian dia belajar ilmu falak, maka insya Allah keyakinannya akan menjadi sempurna. Kita yakin bahwasanya Allah menciptakan langit, menciptakan matahari, kemudian kita pelajari ilmu falak, maka akan terlihat betul bahwasanya matahari itu ada. Akan terlihat betul bulan itu bergerak. Akan terlihat betul bulan itu dari hari ke hari itu mulai dari sabit membesar sampai purnama, kemudian kembali lagi mengecil sampai kembali sabit. Maka itu adalah salah satu yang Allah suratkan di dalam surat Yasin ini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Bulan ini ditetapkan manzilah-manzilahnya, garis edarnya, sampai dia akan kembali seperti tandan yang tua. Dari kecil, besar, sempurna, bulan purnama, kemudian dia akan mengecil sampai tidak terlihat kembali. Itu adalah sunnatullah yang sudah Allah tetapkan. Kita bisa membuktikannya, ya, dan itu pastinya harus menjadi atau menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ilmu falak ini secara kategorinya ada dua kategori besar. Yang pertama ada ilmu falak ilmi, yang kedua ada ilmu falak amali. Kalau ilmu falak ilmi, itu ilmu falak yang berkaitan dengan teoritis pengetahuan. Seperti kaidah dasar, bagaimana matahari ini terbit, bagaimana bulan itu mengorbit, bagaimana bumi berevolusi, berotasi. Kemudian teori-teori umum, pendapat ulama, kaidah umum, perhitungan. Nah, itu adalah termasuk falak ilmi. Yang kedua ada falak amali. Mohon maaf, ada amalai, bukan amalai.
amali, ya. Amali itu yang bersifat praktis, yang bersifat praktek. Dari kaidah umum, dari perhitungan kita praktekkan, nah itu falak amali. Dari perhitungan kita praktekkan sudut kiblatnya berapa, nah itu falak amali. Ya. Jadi falak amali itu ilmu falak yang berkaitan dengan praktis. Seperti dalam penentuan awal Ramadan. Yang namanya menghitung itu baru pengetahuan. Kemudian dari perhitungan itu kita lakukan amalan, kita lakukan pengamatan, maka itu amali. Bagaimana statusnya, kondisinya antara falak ilmi dan amali? Mana yang lebih bagus? Jawabannya tidak ada yang lebih bagus. Keduanya harus sempurna. Antara falak ilmi dan falak amali, keduanya harus bagus. Kenapa demikian? Antum tidak bisa menentukan ya waktu sholat jam berapa kalau ilminya tidak menguasai. Bisa jadi falak amalinya kacau karena ilminya tidak mapan. Dan tidak juga ya falak ilminya misalkan falak amalinya bagus, falak ilminya tidak bagus, maka itu pun sama, tidak akan sempurna. Karena itu antara falak ilmi dan amali harus seimbang, harus bagus ya, harus dikuasai dengan baik. Kemudian ilmu falak kalau dilihat dari objeknya itu adalah benda langit. Kemudian tujuan diketahuinya itu sebagai dasar waktu ibadah dan yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian, nah ini sebetulnya komparasi ya antara ilmu falak, astronomi dan astrologi. Kemudian astronomi objeknya, objek pengetahuannya atau objek kajiannya itu adalah benda langit, sama-sama benda langit. Tujuannya diketahui sebagai ilmu pengetahuan dan kemanfaatan umum. Kemudian yang ketiga ada astrologi, karena astrologi ini suka dikait-kaitkan dengan ilmu falak atau ilmu astronomi. Objeknya apa? Sama benda langit. Tujuannya apa? Diketahui sebagai dasar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nasib seseorang. Misalkan ada Sagittarius, ada Leo dan seterusnya. Dikaitkan dengan dengan kemujuran seseorang. Nah, ini udah kategorinya musyrik. Kategorinya di luar akidah. Harusnya bagaimana? Karena kita sebagai muslim yang baik, kita mengetahui bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Dan bahkan mengadu nasib dengan sesuatu atau dengan anak panah ya dalam Al-Qur'an itu adalah perbuatan yang dilarang, dosa besar. Karena itu berkaitan dengan ilmu falak, kalaupun ada yang berkaitan dengan astrologi, kita jadikan sebagai pengetahuan saja, bukan untuk sebagai akidah, bukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika misalkan ada ramalan berkaitan dengan bintang A, kemudian dan itu betul, maka hakikatnya Allah yang menentukan, bukan bintangnya, dan bintang mah nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa apa-apa. Tetapi yang menjadi penentu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mah hanya kebetulan saja. Nah, itu sekitar dengan pengantar ilmu falak. Apa saja objek besarnya ilmu falak itu secara umum? Ada 4 bahasan pokok. Yang pertama berkaitan dengan arah kiblat, yang kedua berkaitan dengan waktu sholat, yang ketiga tentang penentuan awal bulan Hijriah, yang keempat tentang gerhana matahari dan bulan. Arah kiblat untuk waktu sholat, untuk sholat, keabsahan sholat. Waktu sholat, nah udah jelas ya, orang itu sholat harus pada waktunya. Kalau waktunya habis,
maka tidak sah sholatnya. Kalau belum masuknya waktu sholat, sama belum sah atau tidak sah sholat. Sholat zuhur tidak bisa dilaksanakan sebelum zuhur. Sholat asar tidak bisa dilaksanakan di waktu zuhur kecuali sholat yang dijamak. Ya, artinya bagi orang yang hadir, bagi orang yang tidak kemana-mana yang normal, tidak bisa sholat asar pada waktu sholat zuhur. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui awal waktu sholat dengan tepat. Awal bulan Hijriah juga sama. Bahkan Rasulullah SAW melarang orang yang berpuasa dalam keadaan waktunya waktu yang ragu-ragu. Apakah ini tanggal 1 atau bukan? Tanggal 1 atau belum? Tanggal 1 atau belum? Maka harus yakin. Tanggal 1 ya udah puasa. Yakin tanggal 1. Kalau misalkan yakin belum tanggal 1 Ramadan, nah, berarti nggak usah puasa. Nah ini ya yang menjadi catatan juga di negara kita kan, ormas pun mengeluarkan fatwanya bahwasanya tanggal 1 Ramadan sudah masuk, bahwasanya tanggal 1 Ramadan belum. Nah, itu kan menjadi pengetahuan. Gerhana matahari dan bulan juga sama, ketahui ya. Semuanya berkaitan dengan ibadah. Gerhana disunahkan kita sholat sunnah gerhana. Nah, gitu. Oke, semuanya memiliki nilai-nilai ibadah. Bagaimana hukumnya untuk mempelajari ilmu falak ini? Ya, hukumnya ada beberapa pendapat. Menurut Ibnu Hajar, bahwasanya hukumnya wajib ain apabila sendiri. Antum kalau di tinggal di negara minoritas dan keadaan sendiri, wajib itu tahu ilmu falak. Karena bagaimana mau sholat yang sah kalau tidak tahu ilmunya. Kemudian yang kedua wajib kifayah apabila berjamaah. Artinya kalau kita berada di negara mayoritas seperti negara Indonesia, maka belajar ilmu falak itu tidak wajib ain, tapi wajib kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari, maka kita tidak dosa. Begitu kata Ibnu Hajar. Yang kedua kata Ar-Romli bahwasanya wajib ain apabila sendiri. Nah tadi ya. Tapi juga kalaupun tinggal di mayoritas seperti negara Indonesia, kemudian dia tinggal di kepulauan terpencil, maka itu pun sama, harus belajar ilmu falak, wajib ya. Dasarnya apa? Tadi kita bisa tahu arah kiblat yang tepat, yang benar. Kalau tanpa ilmu falak sulit. Walaupun sekarang ini ada HP ya, HP pun sama. Itu pengetahuannya secara awal dari ilmu falak dulu. Wajib kifayah apabila berjamaah, sama pendapatnya seperti Ibnu Hajar. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Husain, wajib bahkan diperintahkan untuk dipelajari. Kemudian yang kedua karena berkaitan dengan ibadah sehingga wajib ya. Bukan saja wajib ain atau wajib kifayah, tetapi menurut Abdullah bin Husain wajib. Kenapa demikian? Karena sholat itu bukan berkaitan dengan jamaah saja. Kita ya sendiri saja wajib sholat. Seperti masa COVID ya, yang sholatnya di rumah itu ngadepnya kemana? Kalau tanpa ilmu falak, maka bisa jadi sholatnya kemana-mana. Tapi kalau dengan ilmu falak, insya Allah sholatnya bisa tepat. Sangat tepat ya pendapatnya Abdullah bin Husain. Ilmu falak itu wajib diketahui. Berikutnya kita membahas tentang atau bahasan kita masuk ke sejarah ilmu falak, sejarah perkembangan. Namun pada bahasan ini kita akan bahas di lain waktu ya. Insyaallah kita bahas lain waktu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.